Demokrasi di dalam pandangan Islam ini sebenarnya bagaimana? Masalah demokrasi kalau secara fikih, kalau memang yang terjadi demokrasi, ya kita memang menerima demokrasi. Kalau memang sudah terjadi seperti yang kita hadapi sekarang ini. Karena memang konsep kepemimpinan di dalam Islam itu bermacam-macam. Ada kalanya pemilihan melalui ahlul halli wal aqdi. Seperti pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Itu kan ahlul halli wal aqdi di Sakifah Bani Sa'idah. Ada kalanya mandat dari pemimpin sebelumnya. Seperti pelimpahan dari Khalifah Abu Bakar kepada Umar bin Khattab. Kemudian setelah Umar bin Khattab akan meninggal dunia, bentuk tim formatur 6 orang itu. Itu ahlul halli wal aqdi. Ada kalanya memang bisyaukah. Jadi ketika ada seorang pemimpin berhasil merebut kepemimpinan walaupun dengan membunuh banyak orang. Kalau dia sudah menang wajib didukung, disahkan juga. Ya termasuk dengan cara demokrasi. Seperti itu. Karena kalau tidak diterima, proses kepemimpinan hasil demokrasi tidak diterima, ini akan banyak melahirkan mafsadah. Dan itu syarat tidak mungkin semuanya mafsadah terjadi. Misalnya bagaimana pernikahan yang dilakukan oleh KUA akibatnya nanti tidak sah. Kalau kepemimpinan tidak sah di Indonesia. Dan kalau gak sah ini susah mau kawin lagi. Dan kalau ini tidak sah, gaji-gaji pejabat, gaji-gaji siapa nanti gak sah. Padahal itu kan sah. Makanya diterima masalah kepemimpinan. Kepemimpinan seperti di dalam alam demokrasi. Dan memang demokrasi ini ya bukan paling ideal. Kalau yang paling ideal memang pemilihan seperti pengangkatan Khalifah Abu Bakar, pengangkatan Khalifah Umar, pengangkatan Khalifah Utsman, Khalifah Ali itu memang paling ideal. Karena memang itu orang-orang ahlul halli wal aqdi dan memang orang-orang udul. Cuma untuk sementara sekarang proses yang paling mungkin dan paling bisa kita terima demokrasi. Ada sebagian negara Islam di dunia ya yang masih menggunakan sistem kerajaan seperti Saudi Arabia atau seperti misalnya Yordania. Itu juga diterima. Karenanya setelah periode Khulafaur Rasyidin ini habis pada masa 30 tahun lalu diganti dengan Bani Umayyah. Yang para ulama menerima. Khilafahnya Bani Umayyah diterima. Begitu Bani Umayyah tumbang, ditumbangkan melalui peperangan dengan Bani Abbas, diganti Bani Abbasiyah, diterima lagi. Lalu pada abad ke-10 Hijriah, Bani Abbas ditumbangkan oleh Bani Utsman. Turki ya, oleh Sultan Salim Al-Utsmani. Yang Bani Abbas itu kan yang periode kedua yang di Mesir. Setelah habisnya Bani Abbas periode pertama di Irak. Kemudian umat Islam yang memihak kepada Bani Utsman. Jadi ini memang sama-sama diterima kalau secara fikih